Oke, aku akan menjelaskan aljabar boolean. Yang pertama, apa itu aljabar boolean? Itu merupakan implementasi matematika yang berfokus pada operasi logika. Dan operasi logikanya itu hanya terbatas oleh and, or, dan not. Untuk variabelnya sendiri hanya ada dua, yaitu 1 dan 0. Atau bisa dibilang true and false. Nah, sebagai contoh, jika nilai A sama dengan 1, A aksen adalah kebalikan dari A, berarti A aksen adalah 0. Nah, itu juga termasuk kebalikannya. Jika A sama dengan 0, berarti A aksen sama dengan 1. Untuk gerbang logikanya terdapat dua, yaitu and dan or. Nah, untuk tandanya sendiri, and itu adalah dot dan or adalah plus. Kita mulai dari gerbang logika and. Untuk inputnya sendiri terdapat A dan B. Yang pertama adalah jika A0, B0, A1, B0, A0, B1, dan A1, B1. Nah, untuk hasil dari N itu akan true jika kedua inputnya itu true. Berarti bisa dilihat di sini kedua input true hanya di jika A true, B true, berarti ini juga true. Nah, ini salah satu, ada yang false, sudah pasti false. Ini juga sama false, ini dua-duanya false, berarti false. Nah, sekarang gerbang logika or. Bisa dibilang itu or itu jika salah satu benar, berarti outputnya itu benar atau true. Seperti sama seperti yang N, 0 0 1 0 0 1 1 1. Nah, ini karena tidak ada yang true, berarti ini 0 false. Ini sudah ada yang true di sini, berarti true. Ini ada 0 1. Nah, di sini juga ada yang true, dan ini dua-duanya true, berarti true. Nah, dilihat dari dua tabel ini berarti dapat disimpulkan jika N itu seperti kali 0 kali 0, 0 sampai 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, dan 1 kali 1, 1. Nah, itu juga termasuk OR. Itu juga seperti penjumlahan. 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 1. Kenapa 1? Karena variabel di aljabar boolean ini hanya ada 1 dan 0. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hukum-hukum boolean. Nah, di sini ada 10 hukum boolean yang penting dan harus dihafalkan. Nah, untuk yang pertama itu hukum identitas. Yaitu jika A tambah 0 sama dengan A. Sebagai contoh, jika A sama dengan 1, berarti A tambah 0 sama dengan A. 1 tambah 0 sama dengan 1. Begitu juga sebaliknya. Jika A sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, ini sama, itu satu sama. Lanjut untuk yang kedua itu A kali 1 sama dengan A. Ini juga sama seperti di atasnya. Jika A sama dengan 1 itu 1 kali 1 sama dengan 1. Ini sama. Ini A, A. Oke, untuk yang kedua itu adalah hukum idempoten. Sebagai contoh, ini ada A plus A sama dengan A. Nah, sebagai contoh juga di sini jika A sama dengan 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, kenapa ini tetap 1? Seperti tadi aku bilang bahwa variabelnya itu hanya ada 1 dan 0. Oke, untuk hukum idempoten yang kedua yaitu A kali A sama dengan A, termasuk juga A aksen kali A aksen sama dengan A. Nah, mari kita coba jika A sama dengan 1, ini 1 kali 1 sama dengan 1, termasuk juga ini jika
A sama dengan 1 berarti A aksennya itu 0. Berarti ini 0 kali 0 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang untuk hukum ketiga, hukum komplement. Ini A tambah A aksen sama dengan 1. Sebagai contoh, A sama dengan 1. Berarti kan A aksen sama dengan 0. Berarti 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, ini juga termasuk untuk A kali A aksen sama dengan 0. Berarti di sini 1 kali 0 sama dengan 0. Sekarang untuk hukum dominasi. A kali 0 sama dengan 0 dan A tambah 1 sama dengan 1. Itu juga sudah terjawab dari atasnya. Kita lanjut lagi ke H involusi. Nah, jika ada A aksen dalam kurung aksen itu sama dengan A. Nah, sekarang nomor 6, hukum penyerapan. Bisa kita lihat di sini A plus AB sama dengan A. Ini dapat dibuktikan dari tabel kebenaran yang di awal. A plus AB sama dengan A. Nah, di sini sudah ada A, B. Nah, sekarang di sini tinggal ditambah A plus AB. Nah, kita lihat di sini 0 dan 0 ditambah berarti 0. Nah, di sini 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti dapat disimpulkan itu A plus AB nilainya sama dengan A. Nah, dapat dibuktikan. Kemudian untuk yang nomor 2 ini, A kali A plus B sama dengan A juga sama. Kita lihat di sini. Salah buat ini. Nah, di sini itu A plus B. Nah, berarti di sini A 0 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. 0 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, berarti juga sama. A kali A plus B itu nilainya sama dengan A. Hukum yang keenam sudah dapat dibuktikan betul dan betul. Nah, sekarang untuk hukum nomor 7 dan hukum nomor 8, yaitu hukum komutatif dan hukum asosiatif. Nah, dari dua hukum ini dapat disimpulkan bahwa kita dapat menukar si hurufnya, seperti misal A plus B itu nilainya sama seperti B plus A, dan juga sama seperti AB itu sama dengan BA. Termasuk juga dalam kurung. Jika ini plus semua, maka A plus dalam kurung B plus C itu sama lainnya dengan A plus B dalam kurung plus C, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hukum nomor 9, hukum distributif. Itu sebagai contoh. Ini ada A plus dalam kurung B kali C. Nah, kalau secara umum matematika pasti akan didahulukan di B kali C terus ditambahkan dengan A. Sedangkan di aljabar boolean itu dapat seperti ini. Ini A plus dan juga seperti ini. Dapat dilihat. Berarti jika seperti ini akan menjadi A plus B dikali A plus C. Nah, dapat terjadi seperti itu. Kemudian juga contoh selanjutnya itu jika A dalam kurung B plus C dapat digambarkan seperti ini. Seperti ini AB dan AC. Berarti itu akan menjadi AB plus AC. Kemudian seperti ini. Nah, untuk hukum terakhir, hukum De Morgan itu adalah aksen. Nah, itu juga sama. Ini jika
A plus B aksen, berarti aksennya bisa ke sini, digambarkan seperti ini. Kemudian menjadi A aksen, B aksen. Nah, selanjutnya juga sama. Jika A, B aksen dalam kurung, maka akan menjadi A aksen plus B aksen. Nah, sekarang kita lanjut ke soal latihan. Aku akan ngambil contoh di nomor 2, yaitu A aksen dalam kurung BC ditambah AB ditambah BA aksen. Nah, oke, kita mulai seperti ini. Kita dapat gambarkan seperti ini. Nah, itu akan menjadi A aksen BC ditambah A aksen AB ditambah A aksen BA aksen. Nah, di sini dapat dilihat, kita dapat menukarnya seperti ini. Seperti pada hukum nomor 7. Nah, ini kita dapat tukar-tukar AB menjadi BA. Berarti di sini kita juga dapat menukarkan ini menjadi A aksen BC tambah A aksen B ditambah A aksen B. Nah, ini dapat diimplementasikan di sini. Nah, dari hukum-hukum boolean yang tadi kita dapat mengambil yaitu A aksen A itu sama dengan 0. Seperti di hukum nomor 3, yaitu di sini. Kemudian ada lagi A aksen sama dengan A aksen. Seperti itu dapat dilihat di hukum nomor 2. Nah, berarti dapat lihat di sini sama dengan A B C ditambah 0 kali B ditambah A aksen B. Nah, di tengah sini itu apapun kali 0 sama dengan 0. Berarti di sini A aksen BC ditambah A aksen B. Nah, kita dapat pengelompokan di sini ada A aksen BC dan juga A aksen B. A aksen B-nya akan kita keluarkan. Kita keluarkan A aksen B dalam kurung C plus 1. Nah, seperti ini. Dari A aksen BC plus A aksen B kita keluarkan menjadi A aksen dalam kurung C plus 1. Nah, ini kita dapat mengambil dari hukum boolean lagi tuh. C plus 1 itu sama dengan 1. Nah, berarti artinya adalah A aksen B dikali 1. Berarti jawabannya adalah A aksen B. Nah, ini untuk jawaban pertama. Nah, untuk aljabar bulan ini kita dapat memakai berbagai cara. Kita akan menggunakan soal yang sama tapi cara yang berbeda. Jadi kita akan tulis A aksen BC ditambah AB ditambah BA aksen. Kita bisa kelompokkan di sini A aksen BC, di sini terdapat B. Berarti B dalam kurung A plus A aksen. Nah, dari hukum boolean juga di nomor 3 sini A plus A aksen sama dengan 1. Berarti sama dengan A aksen BC tambah B dikali 1 sama dengan A aksen BC ditambah B. Nah, ini juga dapat dikelompokkan. Berarti A aksen dalam kurung B
dalam kurung C plus 1. Sama dengan ini juga sama. C plus 1 itu hasilnya 1. A aksen dalam kurung B kali 1. Berarti hasilnya juga sama. A aksen B. Nah, ini jawabannya sama. Dengan dua cara yang berbeda. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tabel kebenaran. Nah, untuk contoh soalnya itu X kali Y tambah X aksen kali Y ditambah X aksen kali Y aksen sama dengan X aksen ditambah Y. Nah, kita bisa buat tabel dulu seperti ini yang berisikan semua kebutuhan, yaitu X, Y, dan X aksen Y aksen. Kemudian ini adalah sama seperti pada rumus matematika ini, dipecah X kali Y sama X aksen kali Y sama, ini juga X aksen kali Y aksen. Kemudian di sebelahnya itu ada total keseluruhan dari rumus matematika di atas. Nah, ini sama dengan, itu berarti nilai yang ada di tabel ini harus sama dengan nilai yang ada di sebelahnya. Oke, sebagai contoh, tambah dari sekarang. Oke, pasti di sini akan menjadi 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 seperti itu. Nah, untuk X aksen itu adalah kebalikan dari X. Berarti di sini 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Oke, kita dapat di sini X dan X aksennya. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu X dikali Y. Nah, di sini 0 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. Oke, selanjutnya itu adalah X aksen dikali Y. Oke, X aksen di sini dikali Y. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Dan 1 kali 0, 0. Oke, lanjut. X aksen kali Y aksen sama lagi. 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. Oke, sekarang kita tambahkan semuanya. Di sini ada 0 tambah 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Oke, sekarang kita buktikan di X aksen ditambah Y. Oke, X aksen di sini dan Y di sini. 1 ditambah 0 itu 1. 0 ditambah 0 itu 0. Kemudian 1 ditambah 1, 1. Kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, bisa dibuktikan dari tabel kebenaran bahwa rumus matematika di atas itu adalah benar. Karena nilai pada tabel yang ada di sini itu sama dengan nilai tabel yang ada di sebelah.